Halo semuanya, perkenalkan saya Ngawalini Sukiyama. Saya akan menginformasikan penting nih. Kalian tahu nggak? BRI meluncurkan aplikasi digital banking terbaru yaitu Brimo. Apa itu Brimo? Brimo adalah aplikasi terbaru dari aplikasi BRI Mobile yang telah ada sebelumnya. Brimo menggabungkan fungsi mobile banking, internet banking, dan uang elektronik. Terobosan digital banking ini dimaksudkan memberikan kemudahan layanan seperti pembuatan rekening dan fitur-fitur perbankan lainnya. Aplikasi ini pun berbasis data internet serta memiliki user interface, user experience yang lebih baik. Brimo memiliki berbagai keunggulan menarik dibandingkan aplikasi BRI Mobile terdahulu, seperti kemudahan dalam membuka tabungan BRI, login aplikasi menggunakan fingerprint maupun Face ID recognition, penggunaan rekening, serta akses info promo bank BRI. Secara teknis, nasabah BRI tidak perlu datang ke kantor cabang untuk dapat menggunakan aplikasi Brimo. Hanya cukup login menggunakan user ID dan password internet banking nasabah. Sementara itu, untuk non-nasabah dapat melakukan registrasi melalui aplikasi untuk mendapatkan user ID dan password dengan sumber dana e-bank. Untuk dapat bertransaksi menggunakan Brimo, aplikasi ini pun tersedia untuk pengguna Android dan iOS. Selain kecanggihan bank digital di Indonesia, kita juga harus berhati-hati terhadap risiko mengintai bank digital di masa depan. Apa aja ya? Yang pertama, mengenai perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran nasabah. Mengutip OJK, perlindungan data pribadi nasabah sangatlah penting, mempengaruhi perkembangan layanan perbankan digital ke depan. Dalam hal ini, perlindungan tersebut merupakan faktor penentu adanya kepercayaan daring yang menjadi hal terpenting dalam transaksi digital. Kedua, terkait risiko investasi teknologi. Informasi yang tidak sesuai strategi bisnis saat ini, digitalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam upaya transformasi digital perbankan. Transformasi menjadi bank digital tidak menjamin profitabilitas suatu bank jika tidak disertai dengan bisnis plan yang jelas. Yang ketiga, adanya risiko penyalahgunaan teknologi affiliate. Penyalahgunaan teknologi artificial intelligence, yang artinya kecerdasan buatan. Di sektor perbankan, kecerdasan buatan ini telah dimanfaatkan di beberapa bidang pekerjaan, yaitu sebagai mendeteksi fraud, transaksi money laundering, dan lainnya. Beberapa risiko kecerdasan buatan yang telah teridentifikasi antara lain bias algoritma, deepfakes, dan kemampuan membuat keputusan sendiri. Kita ambil contoh deepfakes yang dapat digunakan untuk profilabilitas seseorang yang tampak sangat nyata. Keempat, mengenai risiko serangan cyber. Serangan cyber merupakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai di era industri 4.0. Data dari Pusat Operasional Keamanan Cyber Nasional menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi 495 juta serangan cyber atau naik 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, sebesar 228 juta serangan cyber. Selanjutnya kelima, soal risiko alih daya atau outsourcing risk. Bank ucap kali mengalihdayakan teknologi informasi kepada pihak ketiga. Namun demikian, kegiatan alih daya berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan. OJK mencatat beberapa potensi risiko yang dapat timbul dari kegiatan alih daya ini antara lain risiko strategis, risiko operasional, risiko regulasi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, serta risiko konsentrasi. Keenam, mengenai inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas. Hasil studi yang dilakukan Bappenas, OJK, Kompak, dan Definit 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 84,47% lembaga jasa keuangan di tingkat pusat tidak memiliki kebijakan khusus terkait pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas. Ketujuh,
Literasi keuangan yang masih rendah. Menurut OJK, tingkat literasi keuangan digital konsumen bank yang rendah bisa menjadi salah satu faktor pemicu kejahatan cyber. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, yang dapat 2.259 laporan masyarakat tentang kejahatan digital pada Januari sampai dengan September 2020. Pada aplikasi Brimo juga terdapat himbauan edukasi untuk nasabahnya. Seperti ini. Tujuannya, notifikasi ini agar nasabah selalu berhati-hati dalam penggunaan bank digital. Sekian dari saya, terima kasih banyak, bye-bye.